الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah dalam rangka bertafaqquh fid din, memperdalam pengetahuan agama kita yang mulia. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan taufik darinya sehingga terwujud menjadi amal yang saleh, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar melalui usaha kita untuk mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini, Allah jadikan kita golongan manusia yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, atau dengan makna yang lain, barang siapa yang mengambil suatu cara atau usaha untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kala akan mudahkan baginya jalan menuju surga dengan sebab usahanya menuntut ilmu tersebut. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Ad-Durarus Saniyah bi Fawaidil Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Syekh Dr. Badar bin Nafi' bin Barakat Al-Abdali hafizahullahu taala. Sekarang kita masuk pada al-haditsu tsani, hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, sama dengan hadis yang pertama. Qala, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun. Kami, ya, suatu hari pernah duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu kebiasaan para sahabat, mereka sering bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terutama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid An-Nabawi, ya. Dan ini kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, terutama setelah salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan setelah beliau menyelesaikan salat subuh, beliau duduk di Masjid Nabawi kemudian bercengkrama dengan para sahabatnya. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menanyakan kepada para sahabat, ya, siapa di antara kalian yang semalam bermimpi tentang sesuatu? Ya, sehingga sebagian para sahabat menceritakan tentang sebagian mimpi mereka dan kemudian Nabi menakwilkannya. Ya, terkadang Nabi memberikan nasihat-nasihat dan pelajarannya setelah salat subuh. Sehingga ketika kita mengkaji ilmu seperti ini, ya, kita selesai salat subuh kemudian melanjutkan dengan mempelajari ilmu agama, maka ini termasuk bentuk kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a 'alaina rajulun syadidun bayadhith thiyab. Kemudian, ya, datang kepada kami seorang laki-laki yang syadidu bayadhith thiyab, yang pakaiannya itu sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam.
la yura alaihi atharus safar, tidak tampak pada lelaki tersebut tanda-tanda atau bekas-bekas perjalanan jauh. Ya, karena di masa dahulu orang kalau dia ini seorang musafir yang datang dari tempat yang jauh, itu mesti akan tampak pada pakaian dan penampilannya itu tanda perjalanan jauh, ya. Seperti pakaiannya yang berdebu, kemudian rambutnya yang mungkin ya sedikit acak-acakan, ya, berdebu tubuhnya. Tampak sekali kalau dia adalah orang yang sedang atau telah melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi lelaki ini sangat aneh, ya. Dia datang dengan penampilan yang sempurna, dengan penampilan yang seakan-akan dia adalah orang yang tinggal sangat dekat dengan Masjid Nabawi, dengan pakaiannya yang sangat putih, dengan rambutnya yang sangat hitam, yang tidak ada tampak pada dirinya sama sekali bekas-bekas tanda perjalanan jauh. Dan yang lebih mengherankan lagi disebutkan oleh Umar bin Khattab, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ya, di sini para ulama menjelaskan bahwa para sahabat satu dengan yang lain itu saling mengenal, ya, satu dengan yang lain saling mengenal. Ternyata lelaki yang datang ini adalah orang asing yang tidak ada seorang pun sahabat yang mengenal dirinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka lelaki tersebut menyandarkan lututnya atau kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ya, kalimat di atas kedua pahanya, ya, meletakkan dua telapak tangan di atas kedua pahanya, sebagian ulama mengatakan lelaki ini meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri, sebagian yang lain mengatakan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pendapat yang pertama yang lebih dikuatkan oleh kebanyakan para ulama. Waqala, kemudian lelaki ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, akhbirni 'anil Islam, kabarkanlah atau beritakanlah kepadaku tentang al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan hendaklah engkau berhaji di rumah Allah jika engkau memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju kepadanya. Qala, maka lelaki ini mengatakan, sadaqta, benar apa yang telah kau ucapkan. Maka Umar mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami pun terheran-heran dengan lelaki ini. Dia menanyakan pertanyaan tersebut, kemudian dia membenarkannya. Seakan-akan lelaki ini dia akan menyangka bahwa jawaban Rasulullah SAW adalah apa yang diucapkan oleh beliau SAW. Ya, dia seakan-akan tahu jawabannya, gitu ya. Seakan-akan dia mengetahui jawabannya, sehingga dia membenarkan apa yang dijawab oleh Rasul SAW dari pertanyaannya tersebut. Qala, kemudian lelaki ini bertanya, fa akhbirni 'anil iman, maka kabarkanlah kepadaku tentang al-iman. Maka Nabi mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hendaklah engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya serta kitab-kitabnya dan para rasulnya serta hari akhir. Dan hendaklah engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala, maka lelaki ini mengatakan, sadaqta, ya, benar apa yang telah engkau ucapkan. Qala, kemudian lelaki ini bertanya kembali, fa akhbirni 'anil ihsan,
maka kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Qala, kemudian Nabi mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Al-ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Anda perhatikan di sini, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Nabi tidak mengatakan engkau beribadah kepada Allah dengan engkau melihatnya. Karena tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala ya secara dzatiyah ya ketika mereka masih hidup di kehidupan dunia ini. Ya, bahkan Nabi SAW ketika Mi'raj ke langit, ya ketika ditanya oleh para sahabatnya apakah Nabi SAW itu melihat Rabbnya, maka Nabi mengatakan, ya, nurun, ya, aku melihat cahaya yang sangat terang, yang aku tidak bisa melihat dibalik daripada cahaya tersebut. Dan cahaya ini adalah hijab yang Allah Ta'ala ciptakan untuk menghalangi pandangan makhluknya terhadap dirinya. Karena Nabi pernah menggambarkan tentang ya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijabnya, maka akan terbakar seluruh apa yang dilihat oleh Allah. Sejauh apa yang dilihat oleh Allah akan hancur semuanya. Ya, ini karena keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya dilihat saja sama Allah, hancur kita ini, gitu ya. Seperti apa yang kita pernah baca mungkin di dalam Al-Quran, kisah tentang permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah melarang Nabi Musa alaihissalam untuk meminta sesuatu yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Ya. Tapi Allah mengatakan, walakin unzur ilal jabal, ya, fa in istaqarra faqad ra'ani. Fa in istaqarra, ya, apabila gunung itu masih tetap tegak berdiri, maka engkau bisa melihatku. Ya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala tajalla, ya, menampakkan dirinya kepada gunung itu, maka gunung Tursina ini hancur, ya. Yang awalnya gunung yang besar kemudian rata menjadi tanah, ya. Maka kemudian melihat yang demikian ini, Nabi Musa alaihissalam kemudian, ya, tersungkur pingsan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permintaannya yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi di sini disebutkan anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak sanggup untuk menghadirkan, ya, keadaan seakan-akan engkau melihat Allah, maka sesungguhnya dia adalah melihat engkau. Ya, ini adalah al-ihsan. Tingkatan pertama adalah tingkatan yang disebutkan Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu. Ini tingkatan yang paling tinggi. Kalau tidak mampu, maka hadirkan tingkatan yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak bisa, ya, memiliki perasaan seakan-akan kau melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Ini adalah bentuk muraqabatullah. Qala, kemudian lelaki ini bertanya kembali. Di sini tidak disebutkan, ya, apakah Jibril, lelaki yang merupakan jelmaan Jibril ini, dia membenarkan, ya, jawaban Nabi dalam pertanyaan al-ihsan, ya. Tidak disebutkan pernyataan sadaqta, kau benar wahai Muhammad. Namun langsung masuk ke dalam pertanyaan tentang hari kiamat. Ada sebagian ulama menjelaskan bahwa sebetulnya, ya, lelaki ini membenarkan apa yang diucapkan, akan tetapi untuk supaya tidak memperbanyak, ya, pengulangan, maka tidak disebutkan. Namun Allahu a'lam secara redaksi hadisnya demikian. Qala, maka lelaki ini bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Maka kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Qala, kemudian Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya itu jauh lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya baik yang bertanya maupun yang ditanya sama-sama tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Lelaki ini bertanya kembali, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, maka Nabi mengatakan, antalidal amatu rabbataha.
yaitu seorang budak wanita melahirkan ya, putrinya yang kelak menjadi tuannya. Wa antara al-hufat al-urat al-'alat ri'a asya, dan engkau melihat al-hufat al-urah, ya, orang yang tidak dalam keadaan al-hufa, ya, dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan baju bagian atas, dan dalam keadaan dia tidak memiliki apa-apa, maksudnya miskin. Ri'a asya'i, dia seorang pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba ya, dia ini yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba dengan sesamanya dalam membangun bangunan yang tinggi. Tsumman talaqa, kemudian lelaki ini pergi, ya, meninggalkan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falabithtu maliyan, kemudian berlalulah beberapa waktu, ya, dariku. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hari yang berikutnya bertanya kepada Umar ibn Khattab, "Ya Umar, atadri manisailu bihi manisailu?" Wahai Umar, atadri manisail, apakah kamu tahu siapa yang dulu bertanya, ya, yang datang, seorang lelaki asing yang datang kemudian bertanya ini? Maka qultu, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya, ini adalah adab, ya, ketika seseorang ditanya tentang permasalahan agama kemudian dia tidak mengetahuinya, maka tidak perlu untuk memaksakan diri untuk menjawab, cukup dijawab dengan ya Allahu a'lam kalau di masa sekarang, karena Rasulullah telah meninggal, ya. Tapi di masa Rasulullah para sahabat, ya, senantiasa mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya dia adalah Jibril, dia datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Imam Muslim membuka sahih beliau, ya, kitab sahih beliau dengan hadis ini, yang menunjukkan bahwa hadis ini merupakan hadis yang sangat penting. Taib, ini adalah berkenaan dengan redaksi hadisnya. Sekarang kita masuk pada keterangan Asy-Syaikh berkenaan dengan fawaid, ya, pelajaran-pelajaran, faidah-faidah dari hadis yang mulia ini. Mungkin untuk kesempatan ini kita tidak bisa menghabiskan semuanya, ya. Ada 10 atau 11 di sini, 11 faidah. Namun masing-masing poinnya dijelaskan sebagiannya dengan panjang lebar. Baik, faidah yang pertama, hadzal haditsu haditsun azim. Ya, hadis ini adalah hadis yang agung. Ishtamala ala syarhid dini kullihi. Hadis ini mencakup semua penjelasan tentang agama. Semua kaitannya dengan perkara agama itu masuk ke dalam hadis ini. Wa lihadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dan oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya lelaki yang dulu datang kepada kita itu adalah Jibril, dia datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan agama kepada kalian. Ya, Nabi mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh lelaki yang merupakan jelmaan Jibril ini, semuanya itu adalah cakupan dari apa? Kaitannya dengan agama kalian. Ya. Kaitannya dengan agama kalian. Sehingga hadis ini, ya, mencakup seluruh perkara-perkara agama secara global, ya, atau secara garis besarnya. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini adalah kitab yang menjelaskan tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, ditulis oleh Imam Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, faman ta'ammala ma asyarna ilaihi mimma dalla alaihi hadzal haditsul azim, alima anna jam'al ulumi wal ma'arifi tarji'u ila hadzal hadits wa tadkhulu tahtahu. Beliau mengatakan
Maka siapa saja yang memperhatikan apa yang kami jelaskan mengenai apa yang ditunjukkan oleh hadis yang agung ini, maka dia akan mengetahui bahwa seluruh pengetahuan itu kembali atau bersumber kepada hadis ini, ya, dan masuk ke dalam cakupan hadis ini. Wa anna jami'al ulama'i min firaqi hadhihi al-ummati la takhruju 'ulumuhum allati yatakallamuna fiha 'an hadzal hadits. Dan seluruh para ulama, ya, dalam seluruh, ya, kelompok-kelompok dalam umat ini, pembahasan mereka tentang ilmu itu tidak akan keluar dari hadis ini. Artinya semua apa yang ditulis oleh para ulama, semua apa yang dikaji oleh para ulama, itu semuanya tidak keluar dari hadis ini. Artinya semuanya membahas tentang cakupan hadis ini, karena hadis ini mencakup seluruh perkara agama. Oleh karena itu para ulama ahlul hadis menjelaskan atau memberikan julukan hadis ini dengan ummus sunnah. Hadis ini dengan apa? Ummus sunnah. Sebagaimana dalam Al-Quran ada yang namanya Ummul Kitab. Ummul Kitab itu surat apa? Surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Kitab? Kenapa? Antum jawabnya geremeng, tidak dengar saya. Bismillah. Iya, Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Karena Al-Fatihah itu surat yang seakan-akan seperti menjadi rangkuman seluruh Al-Quran. Jadi semua Al-Quran itu sudah apa? Dicakup oleh Al-Fatihah. Garis-garis besarnya sudah disebut dalam surah Al-Fatihah. Demikian pula ini. Hadis ini disebut Ummus Sunnah karena semua pembahasan yang berkaitan erat dengan ajaran Nabi SAW itu tercakup di dalam hadis ini secara garis besarnya, gitu ya. Ini faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, annal malaikata yatamatsaluna bi ashkalil bashar. Bahwasanya para malaikat itu mereka bisa, ya, mewujud dengan bentuk manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kalau kita baca dalam keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau memaparkan tentang perbedaan para ulama tentang kaitannya dengan apakah malaikat ketika dia mewujud menjadi manusia itu adalah memang kemampuan yang Allah tanamkan pada diri malaikat tersebut, sehingga kapanpun malaikat memerlukannya sebagai wujud tugas dia dalam menjalankan perintah Allah, dia dengan kehendaknya bisa mewujud menjadi manusia, ataukah ketika dia akan berwujud menjadi manusia dia menunggu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atau menunggu bantuan dari Allah untuk menjadikan dia sebagai manusia, ya. Ini sebagian ulama menganggap bahwa malaikat memang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk dia bisa mewujud menjadi manusia, ya. Sebagian yang lain mengatakan maka para malaikat tidak bisa yang mewujud menjadi manusia kalau tidak secara langsung diberikan izin oleh Allah, ya. Kamu bisa mewujud menjadi manusia baru dia bisa mewujud menjadi manusia. Nah, ini masing-masingnya terdapat perbedaan, ya, terdapat perbedaan dari kalangan para ulama. Tapi yang jelas mereka sepakat bahwa para malaikat itu dengan izin Allah bisa berubah wujudnya menjadi manusia. Wa qad thabata fi sahih al-Bukhari an Aisyah anna al-Harits ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya, terdapat riwayat dari Sahih Al-Bukhari yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya seorang sahabat bernama Al-Harits bin Hisham radhiyallahu an, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu Allah itu datang kepada engkau, ya, turun kepadamu? Bagaimana kaifiatnya?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ahyanan ya'tini mithlu salsalatil jaras. Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti gemerincingnya lonceng, ya. Wa huwa ashaddu alayya fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu maqal. Dan cara seperti ini itu lebih berat dirasakan olehku daripada cara-cara yang lain, ya. Jadi cara yang dirasakan Rasul berupa apa? Datangnya wahyu seperti gemerincingnya lonceng ini adalah keadaan yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan ketika wahyu ini datang dengan cara seperti ini, Rasulullah itu pernah berada di atas unta beliau, ya, unta beliau ini al-qaswa, di unta ini unta pilihan, unta merah, kuat dia, ya, unta yang bagus. Dan pada saat itu Rasulullah SAW, ya, berada di musim dingin. Namun pada saat itu, ya, untanya ini tidak sanggup untuk menahan beban tubuhnya Nabi SAW karena datangnya wahyu ini, sehingga unta itu kemudian menderum, dia turun, duduk, nggak kuat untuk berdiri. Dan dalam kondisi itu Rasulullah SAW, ya, tampak tegang pada dirinya dan kemudian keluar apa? Keringatnya yang sangat deras. Padahal pada saat itu di musim dingin. Ini keadaan yang sangat berat yang dirasakan oleh Rasul SAW ketika wahyu yang dengan cara datangnya mithlu salsalatil jaras ini dirasakan oleh Rasulullah, ya, seperti apa? Gemerincingnya lonceng. Kemudian setelah berhenti itu, maka waqat wa'aitu anhu maqala, maka aku telah menghafal apa yang telah difirmankan kepadaku. Kemudian Nabi menceritakan pula kaifiat yang lainnya. Wa ahyanan yatamatsalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'a'ya ma yaqul. Dan terkadang datang kepadaku seorang malaikat dengan mewujud menjadi seorang lelaki, maka malaikat ini mengajak aku berbicara, maka aku pun bisa memahami dan menghafalkan apa yang dia ucapkan. Jadi malaikat Jibril, ya, datang dengan wujud menjadi seorang lelaki, kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, membacakan Al-Qur'an, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengikutinya pelan-pelan sampai kemudian menghafalkannya. Wa qad warada anna Jibril kana ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran fi surati dihyatil kalbi. Dan terdapat riwayat yang sahih bahwasanya Jibril itu sering datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan, ya, mewujud seperti sahabatnya bernama Dihyatul Kalbi. Dihya al-Kalbi ini seorang sahabat yang masih muda. Dia adalah seorang sahabat yang tampan, ya, berperawakan gagah, terus wajahnya tampan. Nah, Jibril itu sering mewujudkan diri menjadi manusia itu dengan wujudnya Dihya al-Kalbi. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Dihya al-Kalbi untuk mengirimkan surat kepada Raja Romawi, Heraklius, ya, Hirokla. Ya, kenapa kok Nabi SAW memilih Dihya al-Kalbi, tidak memilih sahabat-sahabat yang lain untuk mengirimkan surat ke Raja Romawi? Karena Nabi SAW mengetahui bahwasanya bangsa Romawi secara umum, terutama pihak kerajaannya secara khusus, itu sangat memperhatikan penampilan. Ya, kalau ada orang itu, ya, dia menghadap kepada rajanya tapi kemudian tampak pada dirinya penampilan yang tidak meyakinkan, maka tidak akan pernah diterima oleh pihak kerajaan. Nah, Nabi SAW faham betul tentang hal ini. Ini hebatnya beliau SAW, ya, mengetahui siapa-siapa yang cocok melakukan suatu, ya, tugas tertentu. Maka dipilihlah Dihya al-Kalbi ini, seorang lelaki yang tampan, ya. Namanya orang kalau ganteng, Mbak, badannya gagah, mau pakai pakaian yang biasa saja itu sudah kelihatan penampilannya oke, kan gitu ya. Kalau kita yang wajahnya pas-pasan misalnya, ya, jangan kita lah, ana saja. Iya. Pakai pakaian yang indah sekalipun tetap penampilan pas-pasan, kan gitu. Iya. Nah, ini Nabi SAW memilih Dihya al-Kalbi ini luar biasa, pemilihan yang tepat gitu. Sehingga Dihya al-Kalbi diterima dengan baik oleh
ya, kerajaan Romawi, dan kemudian sampailah suratnya Nabi SAW kepada Raja Romawi. Ya. Dan kita tahu bahwa orang-orang Romawi itu adalah orang-orang Eropa, ya. Kita tahu fisik mereka, ya, berperawakan tinggi, besar, kemudian kulitnya putih, ya, dan penampilannya ya menarik gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa fihi adabul muta'allimi ma'al muallim. Dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu adab seorang pembelajar bersama gurunya, adab seorang penuntut ilmu bersama gurunya. Haitsu asnada Jibril rukbatayhi ila rukbatayn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu digambarkan ketika Jibril datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempelkan kedua lutut Jibril ini kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi disunnahkan dalam kita menuntut ilmu itu mendekatkan diri dengan gurunya, ya, dekat dengan gurunya, bukan semakin menjauh apalagi cari sandaran gitu. Ya, yang benar itu mendekat gitu ya, mendekat kepada gurunya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Artinya duduknya duduk dalam keadaan tawadhu' di hadapan gurunya, duduk dalam keadaan sopan. Ya, termasuk juga berkenaan dengan penampilan Jibril alaihissalam. Ya, Jibril alaihissalam datang sebagai murid itu dengan penampilan yang sempurna. Dia mengenakan pakaian yang sangat putih dengan rambut yang sangat hitam, dengan penampilan yang tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Jadi dengan penampilan yang terbaik. Ya, maka ini adalah merupakan adab yang terbaik, ya, yang menunjukkan kesungguhan seorang murid dalam menghadiri majelis gurunya, ya, dengan berpenampilan yang terbaik. Ya, karena seseorang itu kalau manakala dia menghadiri majelis ilmu itu, dia telah mempersiapkan diri sebelumnya dengan berpenampilan yang terbaik, dengan membawa semua perlengkapan belajarnya itu dengan lengkap dan seterusnya. Ini menunjukkan kesungguhan, dan ini akan membentuk membentuk kesungguhan dan konsentrasinya sebelum datang ke majelis ilmu, sehingga ketika dia duduk di majelis ilmu dia sudah siap untuk mendapatkan ilmu dari pelajaran yang disampaikan. Wa hakadha yanbaghi lil muta'allimi wa talibil ilmi ma'a muallimihi an yajlisa amamahu jilsatal mutawaddi' lahu wal muwaqqir lahu. Demikianlah, ya, selayaknya bagi seorang penuntut ilmu bersama gurunya. Hendaklah penuntut ilmu itu duduk di hadapan gurunya itu dengan duduknya orang yang tawadhu', orang yang rendah hati, ya, tidak dalam keadaan duduk yang mustakbir, ya, duduknya orang yang sombong, ya, tapi duduk al-mutawadhi', duduk dalam keadaan tawadhu'. Nah, ini adalah pelajaran yang ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat, fihi bayanun li arkanil islamil khamsah. Ya, dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang rukun-rukun Islam yang 5. Ya, rukun-rukun Islam yang 5, yang mana ketika seseorang menyempurnakan rukun Islam yang 5 ini, maka dia menjadi seorang muslim. Dan kebanyakannya berkenaan dengan rukun Islam yang 5 ini mesti kaitannya dengan perkara-perkara zahir, ya, pengamalan agama secara zahir. Sedangkan nanti rukun iman yang 6 itu berkenaan dengan pengamalan agama secara batin. Dan di sini kata Syekh, wa sayati bastuha fil haditsil ati, ya, akan datang keterangannya yang lebih luas dalam hadis yang berikutnya. Jadi Syekh tidak menjelaskan dalam fawaid hadis yang kedua, tapi beliau menjelaskannya nanti pada hadis yang ketiga, karena hadis yang ketiga membicarakan tentang rukun Islam yang 5. Kemudian yang kelima adalah anna nabiyya alaihi salatu wassalam farraqa bainal islami wal iman. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membedakan antara Islam dengan iman, ya, antara Islam dengan iman.
li'annahuma dzukira jami'an, karena keduanya disebutkan secara bersama-sama. Ya. Jika Islam dan iman itu dinyatakan dalam satu nas secara bersamaan, maka Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Dan istilah-istilah seperti ini banyak dalam agama. Ya. Jika disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Contohnya apa, Pak? Antum sukanya kok fakir miskin saja. Yang lain lah ya. Fakir miskin benar ya. Fakir sendiri, miskin sendiri kalau disebut berbarengan. Ya. Yang lain-lain, yang lain apa? Ya, qadha qadar. Terus apa lagi? Ada lagi. Bismillah. Seperti albir dan albirru wa taqwa. Iya, albir sama at-taqwa ini kalau disebutkan bersamaan punya makna tersendiri. Kalau albir itu artinya adalah menjalankan segala kepatuhan dalam kaitannya dengan segala perintah. Sedangkan at-taqwa itu lebih kepada apa? Meninggalkan larangan-larangan. Gitu ya. Tapi kalau albir sendiri disebutkan maka mencakup at-taqwa. Dan kalau takwa sendiri yang disebutkan mencakup albir, gitu ya. Kemudian disebutkan di sini fal islamu huwa a'malul jawarih. Islam itu adalah amal-amal anggota badan, ya, yang secara zahir bisa terlihat. Sedangkan al-iman a'malul qalbi. Iman itu adalah amal-amal hati. Ini jika disebutkan secara bersamaan. Iman dan Islam disebutkan secara bersamaan dalam satu nas dalil. Seperti dalam hadis ini kan, Jibril menyebutkan Islam juga menyebutkan iman, sehingga memiliki makna yang berbeda. Amma idza dzukira munfaridaini, apabila keduanya itu disebutkan secara terpisah, sendiri-sendiri, ya, disebutkan Islam sendiri, disebutkan iman sendiri, fa inna kulla wahidin minhuma yashmalul akhar, maka tiap-tiap dari salah satu dari keduanya tadi itu mencakup yang lain. Jika disebutkan Islam saja berarti termasuk juga iman di dalamnya. Jika disebutkan iman saja maka Islam pun juga masuk dalam cakupan iman. Oleh karena dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan, ya, hal tadruna mal imanu billah, ya, apakah kamu tahu apa itu iman kepada Allah? Maka kemudian Nabi mengatakan tentang kaitannya dengan rukun Islam, ya, kaitannya dengan rukun Islam, menunjukkan bahwa iman itu mencakup Islam, sedangkan Islam juga mencakup iman. Ini jika disebutkan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Sehingga ada ungkapan yang menjadi kaidah, ya, dalam istilah fikihnya, ya, atau istilah agamanya. Jadi kaidah itu berbunyi idza ijtama'a iftaraqa. Apabila dua perkara itu bersatu, berkumpul dalam suatu teks dalil, maka memiliki makna yang berpisah, makna yang berbeda. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dua istilah itu berpisah, berada pada teks dalil yang berbeda, maka maknanya itu dia berkumpul. Maksudnya adalah maknanya mencakup satu dengan yang lain. Walidha qala ahlul ilmi, dan oleh karena inilah ahlul ilmi mengatakan, para ulama mengatakan, kullu mu'minin muslimun wa laysa kullu muslimin mu'minan. Semua mukmin itu mesti muslim, tapi tidak semua muslim itu mukmin. Ya. Ini seperti dalam Quran surat Al-Hujurat itu, ya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna falamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ya. Orang-orang Arab Badui mengatakan, amanna, kami telah beriman. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kan tadi ucapkan apa? Kami telah masuk Islam. Kami telah muslim, ya, menjadi muslim. Kenapa? Falamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Ini menunjukkan bahwa, ya, jika dia seorang mukmin dia mesti muslim, tapi kalau dia muslim belum tentu mukmin.
Li'anna man haqqaqal imana wa rasakha fi qalbihi qama bi a'malil Islam. Karena orang yang telah mewujudkan iman pada dirinya dan menghujam iman itu ke dalam hatinya dengan kuat, maka pastinya dia akan menegakkan amal-amal Islam, amal-amal zahir ini, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji mesti dilakukan kalau imannya sangat kuat dalam hatinya. Walaysa kullu muslimin mu'minan, dan tidak tiap-tiap muslim itu menjadi mukmin, li'annahu qad yakunul imanu dha'ifan, ya, karena terkadang seorang muslim itu punya iman yang lemah, ya. Meskipun dia mengerjakan Islam secara zahir, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia melakukan sholat, ya, dia mungkin menunaikan zakat, tapi apa? Bisa jadi imannya lemah, sehingga tidak dikategorikan dia seorang mukmin yang kuat imannya, ya. Fala yatahaqqaqul qalbu bihi tahaqquqan taman ma'a amali jawarihi bi a'malil Islam. Maka hatinya itu tidak bisa mewujudkan keimanan dengan sempurna meskipun bersamaan dengan itu dia melakukan amal-amal anggota tubuhnya berupa amal-amal Islam ini, ya. Bahkan orang munafik yang sangat lemah imannya atau bahkan tidak memiliki iman sama sekali pun bisa mengamalkan apa? Amal-amal Islam secara zahir, ya. Oleh karena itu tidak mungkin dia dikategorikan mukmin, tapi secara zahir dia bisa dikategorikan sebagai muslim, ya. Kalau secara zahir, ya, meskipun dia munafik, namun karena kita tidak dituntut untuk menilai hati manusia, ya, kita hanya dituntut untuk menilai zahirnya manusia, maka jika zahirnya tanpa amal-amal Islam, maka dikategorikan sebagai muslim. Fayakunu musliman wa laysa bimu'minil imanit tam. Maka dia menjadi seorang muslim namun dia tidak dikategorikan sebagai mukmin dengan keimanan yang sempurna. Kemudian, ya, pelajaran yang ke-6 sana, ya. Annal a'mala dakhilatun fi musammal iman. Bahwasanya amal-amal itu, maksudnya amal-amal zahir maupun amal batin, ya, itu masuk dalam kategori iman. Idz la yatimul imanu illa biha, ya. Di mana tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dengan amal-amal tersebut, ya. Jadi para ulama Ahlussunnah memberikan pengertian atau definisi tentang iman itu seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, atau iqrarun bil lisan, pengakuan dengan lisan, wa tasdiqun bil janan, dan pembenaran dengan hati, wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan pengamalan dengan anggota tubuhnya. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman itu bertambah dengan mentaati ar-rahman dan berkurang dengan mentaati asy-syaitan, mentaati syaitan, yaitu durhaka kepada Allah. Ini adalah pengertian iman, ya. Terkadang para ulama-ulama kita dalam kitab-kitab klasik, ya, tentang kaitannya dengan akidah, itu sering menyebutkan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya, penjelasan iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Itu bukan hanya perkataan perbuatan tapi minus keyakinan dalam hati, indah. Tapi maksud qaulun itu ada 2. Ya, perkataan itu ada 2. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Perkataan hati dan perkataan lisan. Kalau perkataan lisan jelas, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan keimanan, kemudian melakukan amal-amal yang termasuk bagian iman dengan lisannya. Tapi kalau qaulul qalbi itu maksudnya adalah keyakinan seorang hamba terhadap apa yang dia yakini, ya, i'tiqad, berkenaan dengan i'tiqad, keyakinan.
Sehingga maksud qaulul qalbi adalah keyakinan terhadap apa yang wajib diimani dengan hatinya. Sehingga mencakup lisan dan hati. Kemudian wa amalun dan amal. Amal di sini mencakup dua hal. Amalul qalbi wa amalul jawarih. Amalnya hati dan amalnya anggota tubuh. Kalau amalnya anggota tubuh kita tahu ya, semua bentuk ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dengan kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk mengamalkannya, maka ini amalul jawarih. Dan ini termasuk bagian iman. Sedangkan amalul qalbi, amal hati, itu artinya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh hati. Segala sesuatu yang dilakukan oleh hati sebagai wujud menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh misalnya amal hati itu cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya amalul qalbi. Berkaitan dengan amal-amal perbuatan hati. Berprasangka baik kepada Allah dan seterusnya, ya. Nah, sehingga iman itu mencakup seluruh perkataan dan perbuatan, seluruh amal. Oleh karena itu dalam Al-Quran sering Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan iman dan amal saleh. Alladzina amanu wa amilus salihat dan seterusnya. Itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena amal saleh ini mencakup amal saleh itu termasuk dari iman. Ya, seperti Nabi mengatakan ya, terkadang Nabi menyebutkan dengan jelas ya bahwa amal saleh tersebut benar-benar bagian daripada iman. Seperti Nabi mengatakan kaitannya dengan cabang-cabang keimanan ya. Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu cabangnya ada 63 sampai 69 atau 73 sampai 79. Ya, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang keimanan itu adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan di jalan termasuk amalul jawarih, amal perbuatan anggota badan. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian daripada cabang keimanan. Rasa malu munculnya dari mana? Dari hati. Amalul qalbi, amalnya hati. Ya, rasa malu. Ya, dikategorikan sebagai iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu mencakup seluruh amal. Nabi juga pernah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik atau dia diam ya. Berucap dengan ucapan yang baik atau dia diam dari perkataan yang buruk, itu termasuk bagian daripada cakupan iman. Nah begitu ya. Sehingga semua amal saleh termasuk bagian daripada keimanan. Tapi insyaallah untuk pelajaran yang ketujuh berkenaan dengan rukun iman yang 6 ini dijelaskan ya. Penjelasan yang sifatnya wajib untuk dipahami oleh tiap-tiap mukallaf ya, tiap-tiap kaum muslimin. Ini insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ini jam berapa ini ya? 5:30 ya. Sudah syuruk ya. Tapi barangkali ada pertanyaan mungkin. Iya. 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 Iya, jadi yang pertama Umar bin Khattab ya. Ini ketika kehadiran lelaki tersebut ini diceritakan oleh Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu yas'aluhu
Ya, fa'ajibna lahu yas'alu an wa yusaddiqu. Jadi menunjukkan adanya keheranan para sahabat ya. Dengan datangnya dia yang tidak dikenal oleh seorang pun, kemudian menanyakan suatu pertanyaan yang penting, setelah dijawab dia membenarkan jawaban pertanyaan tersebut, sehingga para sahabat terheran-heran siapa lelaki ini. Akan tetapi mereka tidak menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Termasuk Umar bin Khattab sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Meskipun para sahabat mungkin dalam hati mereka bertanya-tanya siapa lelaki ini, tapi tidak bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, mungkin ini sebagai bentuk ta'adduban, sebagai bentuk adab kepada Rasulullah SAW. Ya, dan ini mungkin juga menurut para sahabat bukan perkara yang penting untuk ditanyakan. Ya, tidak peduli siapa yang bertanya, yang penting apa yang dibahas dengan pertanyaan tersebut oleh Nabi SAW, ini yang diperhatikan sama beliau atau sama para sahabat. Ya. Nah, kemudian falabithtu maliyan, kalimat falabithtu maliyan telah berlalu beberapa waktu, ini maknanya beberapa hari, entah 2 hari, entah 3 hari, tapi bukan waktu yang lama, hanya beberapa waktu, hanya beberapa hari saja, mungkin 2 hari, 3 hari begitu ya. Setelah itu baru kemudian Nabi menanyakan kepada Umar bin Khattab siapa yang kapan hari itu datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Umar bin Khattab menjawabnya dengan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah kemudian menyebutkan ya, fa innahu Jibril, ya, sesungguhnya dia Jibril, ya, dia datang kepada kalian untuk menanyakan tentang perkara agama atau mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Ya. Kemudian berkenaan dengan pertanyaan kedua, apakah kaifiyah datangnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini juga mencakup hadis qudsi, wallahu a'lam. Tapi yang jelas di sini yang paling tampak ya, dan dengan keterangan para ulama pula, ini berkenaan dengan wahyu berupa Al-Qur'anul Karim ya. Kaifiyah yang disebutkan tadi dalam hadis itu adalah berkenaan dengan datangnya atau turunnya Al-Qur'anul Karim kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk hadis qudsi, maka hadis qudsi ini terkadang Nabi SAW sampaikan ya, ketika mendapatkan wahyu tersebut langsung dari hatinya ya. Jadi wahyu itu datang, baik itu Quran maupun yang lain ya, itu terkadang dengan an-nafath ya, an-nafath firru'i. Jadi bisikan di dalam jiwa ya. Seperti halnya Nabi SAW pernah mengatakan Ruhul Qudusi nafatha firru'i. Ruhul Qudus Jibril alaihissalam itu membisikkan ke dalam dadaku, ke dalam hatiku, annan nafsalan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, bahwasanya tiap-tiap makhluk yang berjiwa di dunia ini, bernyawa di dunia ini, itu tidak akan mati kecuali menyempurnakan jatah rezekinya. Ini menunjukkan bahwa salah satu kaifiyah tata cara wahyu itu turun adalah melalui bisikan dalam hati. Terkadang juga melalui mimpi ya, melalui mimpi. Namun untuk Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an melalui mimpi, ini para ulama berselisih pendapat untuk kaitannya dengan mimpi ya. Adapun untuk yang lain seperti hadis qudsi, Nabi SAW pernah menyampaikan ya, bahwa Nabi bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penampakan yang paling indah. Kemudian Allah berfirman kepada dirinya. Kemudian disampaikan dalam wujud hadis qudsi. Namun kalau untuk Al-Qur'anul Karim, para ulama berselisih apakah Nabi SAW itu mendapatkan wahyu berupa Al-Qur'anul Karim melalui mimpi ataukah tidak ya, sebagian yang lain mengatakan boleh ya, bisa saja melalui mimpi, jaiz. Kenapa? Karena mimpi para nabi adalah wahyu. Ada yang lain mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim turun itu tidak melalui mimpi, tapi melalui keadaan Nabi SAW dalam keadaan sadar ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ya. Apabila kami membacakan Al-Qur'an itu, maka ikutilah bacaannya. Nah, ini tidak akan bisa sempurna terjadi kecuali dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Nah, begitu. Ya, sehingga wallahu alam terjadi perselisihan di kaitannya dengan hal ini. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan atau sudah? Iya, silakan. Iya. Bagaimana dengan
Polisi tidur, berarti dia membuat gangguan di jalan gitu ya. Berarti itu cabang apa? Iya. Saya nggak berani mengatakan cabang kekufuran. Tapi yang jelas ya, kalau iya itu apa namanya, dengan adanya polisi tidur ini ya bisa saja mengganggu ya, bisa saja mengganggu. Tapi terkadang juga mungkin menjadi maslahat gitu ya, menjadi maslahat manakala dipandang di situ adanya kebaikan ya. Dengan adanya polisi tidur ini membuat kendaraan itu tidak berlalu lalang dengan kencang ya, sehingga mengurangi kecepatannya ya. Apalagi biasanya polisi tidur ini kan dibuat di tempat-tempat yang jalannya sempit kan begitu. Kalau tempat-tempat yang jalannya lebar saya kira lebih baik jangan gitu ya. Tapi kalau tempat-tempat yang jalannya sempit, yang tentunya akan mengganggu pula ya, kalau kendaraan berlalu lalang dengan cepat itu mengganggu orang yang berjalan kaki atau bersepeda di situ, maka ya lebih baik atau tidak mengapa gitu ya, bukan lebih baik, tidak mengapa untuk dibuat polisi tidur ini. Cuman ya jangan terlalu tinggi, kadang terlalu tinggi sehingga juga menyulitkan untuk dilewati gitu ya. Terutama kendaraan yang agak pendek itu agak menyulitkan ya, paling tidak hanya sekedar untuk memberikan peringatan gitu ya, untuk supaya mengurangi kecepatannya. Tapi kalau seandainya dengan cara-cara yang lain seperti ini ya, lain daripada yang ini, itu bisa membuat orang itu mengurangi kecepatan kendaraannya, maka itu lebih utama, lebih baik ya. Karena mau tidak mau tetap hal itu sebagai sebuah perkara yang mengganggu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Standar masuk surga itu apakah semua orang itu harus menjadi mukmin atau kemudian seorang muslim dulu bisa masuk surga? Karena kan setiap mukmin termasuk Iya. Iya. Jadi begini. Ini kita tidak membicarakan orang munafik ya. Meskipun orang munafik itu kalau dia menampakkan sisi zahir keislamannya, dia dihukumi sebagai muslim sampai kelihatan dia melakukan kekufuran. Adapun kaitannya dengan muslim, jadi begini, ketika seseorang itu masuk ke dalam Islam dan dia meyakini dua kalimat syahadat yang dia ucapkan dan dia mengamalkannya dalam wujud pengamalan yang nyata atas konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu, berarti dia memiliki yang namanya aslul iman. Aslul iman, pokok keimanan. Pokok keimanan inilah yang membedakan antara dia sebagai muslim dengan orang kafir, dengan orang musyrik. Nah itu ya. Itu namanya aslul iman. Artinya kalau aslul iman ini hilang, maka dia kafir, dia musyrik gitu. Nah, selama orang itu memiliki aslul iman, pokok keimanan ini, maka dia berpeluang masuk surga ya. Oleh karena itu dalam hadis ketika membicarakan tentang orang yang paling akhir masuk surga itu kan disebutkan meskipun terdapat iman dalam hatinya setitik kecil gitu kan ya, mithqala dzarratin ya, seperti dzarrah, itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir ya dari surga dari neraka untuk masuk ke dalam surga yang sebelumnya dimasukkan dulu ke dalam sungai Al-Haya ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dituangkan air dari Nahrul Haya, dari dari sungai Al-Haya ini, sungai kehidupan, air kehidupan, sehingga setelah dituangkan air di atasnya maka dia kemudian tumbuh menjadi manusia yang sempurna, tidak hancur lagi kan. Itu dikeluarkan dalam kondisi hancur di dalam neraka ya. Itu adalah keadaan orang-orang yang memiliki iman meskipun sekecil dzarrah. Dalam arti di sini aslul iman itu ada, pokok keimanannya. Namun bagi seorang muslim yang dia sudah memiliki aslul iman, kalau dia terus melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, maka aslul iman ini semakin sempurna dia. Yang para ulama menyebutnya dengan istilah kamalul iman. Ini salah satu istilah ya. Dan nanti ada istilah al-imanul mutlakul iman ya, atau istilah-istilah yang lain, tapi semuanya memiliki hakikat yang sama ya. Aslul iman dan kamalul iman ya.
Kamalul iman itu kesempurnaan iman. Jadi seseorang kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia meyakininya, terus dia mengamalkan syariat agama ini, mentaati Allah Subhanahu wa taala secara lahir maupun batin, maka akan semakin terus bertambah kesempurnaan imannya. Ya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi taatillah wa yanqusu bi ma'siyatillah, bertambah dengan mentaati Allah dan berkurang dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Cukup ya? Kita tutup kajian kita pada kesempatan yang mulia ini dengan doa kafaratul majlis. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.